Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nata Stefani dari kelas 22B. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Sebelum kita membahas apa itu ekologi sastra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan penerapannya dalam karya sastra. Nah, ekologi sastra itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme dan lingkungannya. Dalam hal ini, ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme-organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ekologi turut berkembang juga dengan munculnya berbagai studi interdisipliner. Nah, menyangkut tentang hal ini, ekologi tidak hanya sebatas kajian tentang ekosistem atau alam, tapi juga digunakan untuk mengkaji bidang lainnya, termasuk bidang sastra. Jadi, ekologi sastra itu merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Saya akan memberikan sebuah contoh novel yang akan kita terapkan dalam sistem ekologi sastra. Simak baik-baik ya. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi advanced dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biodata laut dan rumahnya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar atau tempat di Raja Ampat melalui peraturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting diantaranya sebagai pelindung ekosistem laut. Terumbu karang dapat menahan terjadinya abrasi dari energi gelombang air laut. Juga memiliki fungsi sebagai rumah bagi biota laut lainnya yang mengibaratkannya sebagai pohon tempat berlindung di lautan. Selain itu juga, terumbu karang menjadi sumber obat-obatan. Kandungan bahan-bahan kimia dari terumbu karang yang diperkirakan dapat menjadi obat bagi manusia. Peran terumbu karang yang terakhir ialah sebagai objek wisata dan penelitian. Terumbu karang yang bagus sangat diminati oleh objek wisata dan sebagai daerah penelitian. Tujuan utamanya ialah untuk mengetahui jenis ikan dan organisme laut lainnya yang hidup di sana. Pengarang tidak hanya membahas hal yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam saja, tapi juga memberikan informasi yang berkait dengan sikap tanggung jawab terhadap alam untuk menikmati keindahan alam. Menikmati, mengeksplorasi, bahkan mungkin mengeksploitasi Raja Ampat, itu saja yang kamu lakukan? Salah. Lalu, kita punya hak untuk ini. Namun kita juga punya kewajiban mengimbangi berimbang dengan alam yang telah memberi, dengan tentu menjaga melestarikan. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar atau tempat yang ada di Raja Ampat melalui penuturan Karang sebagai tokoh bawahan kepada Rindu. Rindu adalah tokoh utama yang bekerja sebagai penulis artikel berdasarkan survei dan riset pada lokasi tertentu. Salah satu tempat yang menjadi risetnya ialah Raja Ampat. Raja Ampat adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan surga tersembunyi untuk para wisatawan. Kupastikan semua asistenku benar-benar bisa menjaga para drivernya. Kami sering melakukan reef check di beberapa titik, menilai kesehatan daerah terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang lainnya. Rajin berkampanye tentang ekodiver. Sayang sekali, masih banyak diver yang tidak paham bahwa terumbu karang tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Itu di sini ditekankan lebih kepada membuat daerah pelindungan laut dan pengelolaan berbasis masyarakat karena tutupan arangnya masih bagus. Strateginya membuat daerah perlindungan laut untuk melindungi daerah yang bernilai ekologis penting dengan melibatkan masyarakat setempat. Nah, berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang, seorang tokoh bawahan. Karang adalah seorang pelatih menyelam yang sudah terlatih dengan baik. Penangkapan ikan menggunakan bom yang merusak terumbu karang masih dilakukan oleh nelayan guram dari luar Raja Ampat. Illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar. Kalau nelayan dari sini sendiri gimana? Sejak tahun 2003 ada deklarasi Tomolol. Seluruh elemen masyarakat Raja Ampat sepakat untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan laut dengan baik. Sejak saat itu, masyarakat Raja Ampat mulai turut aktif peduli, mau menjaga terumbu karang. Para nelayan aktor destructive fishing bisa digandengkan dengan cara pendekatan persuasif, namun tetap saja dari luar masih tetap menggunakan bom.
Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan keadaan yang ada pada ekosistem laut, khususnya dengan latar atau tempat di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Keadaan ekosistem laut di Raja Ampat mengalami penurunan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Terumbu karang adalah bangunan mewah dengan keindahan arsitektur yang tidak bisa kita lihat. Langka, mahal. Seorang diver harus tahu benar teknik driving agar tidak menyentuh, menginjak terumbu karang. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi terkait dengan ekosistem laut yang berkaitan dengan terumbu karang. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Panggil saja Pace Jonas. Oh ya, Pace Jonas, terima kasih. Hehe. Pace itu panggilan bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemanakah? Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa novel Rindu Terpisah dari Raja Ampat, karya Kirana Kejora merupakan novel yang berkaitan dengan lingkungan alam atau disebut dengan ekologi. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang ekologi sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.